Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dalam video ini saya akan menjelaskan file yang baru saya buat, di mana file ini fungsinya untuk membuat XML faktur pajak keluaran di sistem Cortex. DJP sendiri juga sudah mengeluarkan program untuk mengkonversi tabel dari Excel ke XML imporan faktur keluaran Cortex. Namun ada beberapa hal yang membuat saya tidak menggunakannya. Untuk file ini sendiri bisa teman-teman lihat. Baik, saya buka ini filenya. Filenya itu judulnya XML FK Cortex Creator by Ray Jiwa. Sedangkan cara penggunaannya kita jalankan. Pertama buka filenya. Kalau ada notifikasi makro, jalankan enable content. Nah, kalau bisa digunakan, maka akan muncul tulisan seperti ini, pesan seperti ini, makro Anda aktif. Oke. Berikutnya, ini tabel inputnya. Tabel input terdiri dari dua. Pertama, data faktur dan DB satuan. DB satuan nanti diceritakan. Ingat, biasakan membaca komentar di atas. Nah, seperti contohnya ini. FP berarti referensi, cukup jelas. Tanggal juga cukup jelas. Referensi ini kita lihat ya, contoh misalnya isi dengan NIK garis atau NPWP dari nomor tersebut. Seperti misalnya, nah ini si Pratama berarti menggunakan NIK, makanya kita kasih awalan NIK di awalnya. Sedangkan kalau menggunakan NPWP, tulis NPWP baru nomornya. Suka nama pembeli, cukup jelas, alamat pembeli cukup jelas. TKU ini masukkan 6 TKU-nya, dan Anda bisa menambahkan spasi ya, biar tidak, kalau kita isi begini kan, nah jadi tidak ada, jadi kurang bagus. Nah, Anda bisa tambahkan spasi saja ya, tuh spasi. Urutan ini yang satu berarti ini urutan item dari faktur dan harus berurutan. Kita tidak bisa melompat-lompatkan. Contoh untuk faktur ini kita buat nomor satunya di sini, nomor duanya di sini, nggak boleh. Dia harus berurut. Nah, untuk TP barang kita isi A untuk barang, B untuk jasa, ini sama dengan yang punya DJP. Kode barang kita ikuti format dari Cortex, karena kalau tidak sesuai, program ini tidak akan memberi peringatan, tapi waktu Anda impor muncul peringatannya. Lalu barang, nama barang cukup jelas, jumlah cukup jelas. Nah, satuan ini beda, karena satuan ini saya sengaja buat seperti ini karena lebih mudah dibaca oleh lebih mudah kita baca. Nah, ini asumsi kita lihat di DB satuan ya. Misalnya satuannya itu kita ambilnya dari sini ya. Nah, kalau dia kilogram ya kita isi kodenya, kita masukkan satuan yang ada di faktur. Contoh misalnya ada persen ya, persen. Coba persen. Nah, ini UM 0029. Kalau ada yang baru berarti kita isi UM titik 0029 TRS, atau bisa begini juga bisa ya. Nah, ini kita masukkan ke sini contoh ya. Nah, ini harus ada di DB sini, karena kalau tidak ada maka akan error, akan ditolak pembuatannya. Add ini merupakan harga satuan, harga per barang. Catatan atau perintah ini kita isi, baca, ingat ya, baca di sini. Kalau kita tulis buat, maka kita diperintah, maka file ini akan membuatkan fakturnya. Kalau selesai, maka faktur sudah dibuat XML-nya. Kalau gagal, faktur gagal dibentuk. Kalau strip ditandai sebagai kepala data. Nah, contoh kita buat seperti ini, buat, ini buat. Nah, kita buat sedikit yang error ya, contoh bagaimana kalau error ini. Nah, ini kan tidak sesuai dengan data yang ada. Ya, tambah lagi. Yang kuning ini otomatis diisi. Ini untuk kita lihat saja. Oke, kita langsung .csv, masukkan NPWP 16 di sini. Biar cepat saya isi angka sembarang saja. Nah,
Di sini kita lihat ada yang gagal ya, ada yang selesai berarti datanya sudah selesai. Sudah dibikinkan XML-nya. XML-nya di mana? Default-nya kita lihat tadi pas message box tadi, di mana disimpan. Default-nya di My Document. My Document ya. Nah, ini dia yang baru saya buat ini. Sesuai ya tanggalnya. Nah, kalau gagal berarti kita cek ke yang warna merah. Di mana merahnya berarti itu yang perlu kita perbaiki. Kita ulang lagi saja ya buat keduanya sekaligus. Saya copy dulu ya. Nah, sebagai contoh kita buat ini. Nah, ini juga ada yang error ya. Ini tidak akan diketahui. Ini memang sengaja saya buat error biar fakturnya tidak terinput. Buat CSV, masukkan tin. Nah, ini tersedia di nah ini. Kalau Anda tekan iya berarti Anda berkunjung ke channel saya, kalau tidak ya sudah tidak. Bagaimana cara mengimpornya? Cara mengimpornya mudah, kita buka Cortex. Ini kita pergi ke faktur pajak keluaran, kita pilih import data, kita pilih browse, masukkan file yang tadi dibuat, yang barusan kita bikin. Nah, ini ya, yang terakhir dibikin. Oke. Ini untuk mencegah error, untuk mengetahui errornya di mana kita buat contoh misal begini. Nah, bagaimana bacanya? Kita lihat pertama ini kita buka di Notepad ya. Kita buka di Notepad file exploran tadi yang error ini seperti ini. Nah, misalnya disebutkan kalau errornya di garis ke 178. Nah, ini option Z. Ini yang memang sengaja saya buat error tadi ya. Ini kan harusnya A atau B. Lalu ke baris 1471, ke baris 14, 13. Nah, ini 14 NIK tidak ditemukan. Oh, ini karena ini sepaket ya. Ini NIK tidak ditemukan, memang NIK-nya tidak valid. Lalu kita pergi ke baris 71, 171, baris 71, UM 007 tidak tersedia untuk jenis barang jasa. Nah, itu cara penggunaan, cara membaca errornya. Lalu untuk ininya, asumsi-asumsi saya buat juga. Pertama, file ini, nah silakan baca di sini. Pertama, ini hanya untuk wajib pajak dengan penjual kode TKU 0000, hanya wajib pajak dalam negeri, hanya untuk pembelian oleh wajib pajak dalam negeri dengan NPWP 16 dan NIK, lalu hanya untuk faktur pajak kode 04. Nah, ini memang sengaja saya buat mengingat skema ini ya, skema PPN 12% itu dibuat DPP-nya jadi 11/12. Jadi kalau skema ini sudah berubah, kita nggak bisa lagi menggunakan file ini. Tidak ada karakter enter, tab, atau karakter lainnya yang bukan karakter wajar. Karakter ini seperti yang tidak wajar, ini, atau ini, atau ini, itu biasanya bikin error XML. Lalu tidak membaca sampai 32.000 baris. Jadi kalau di sini sudah lebih dari 32.000 baris, ya mending pakai file baru. Lalu tidak ada diskon, DPP, PPN, dan DPP lainnya mengikuti kuantiti kali harga. Selalu menggunakan DPP senilai 11/12, ini sama dengan 6.3. PPN selalu 12%, ini sepaket ya, 3 ini. Lalu tidak ada PPN BM dalam faktur. Sekian video saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan ke kolom komentar. Jangan lupa unduh berkasnya di deskripsi. Kalau Anda suka, silahkan like atau bagikan ke teman-teman, baik itu secara lisan, tombol share, atau segala macamnya. Sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.